dari sepanjang minggu ini tentang kasih, ya kasih perjanjian terus yang dia janjikan tersebut. Ya. Nah, pada saat kita berbicara tentang kasih Allah, dan ini bagian tambahannya, di bagian tambahan ini kita seringkali gampang membicarakan kasih Allah yang tidak terbatas. Kalau kita hidupnya nyaman-nyaman, tidak ada anggota keluarga yang meninggal, tidak ada yang kehilangan pekerjaan, tidak ada yang sakit. Wah, enak sekali kita mungkin berkhotbah, berbicara tentang kasih Allah. Tapi bagaimana pada saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik? Bagaimana pada saat kita mengalami penyakit yang kita pikir, Tuhan, kita sudah buat yang sebaik-baiknya tentang kesehatan saya, kenapa saya harus sakit seperti ini? Ya, kenapa saya harus menderita seperti ini? Saya sudah bekerja dengan sebaik-baiknya, kenapa saya dipecat? Ya, saya mencoba untuk berbakti kepadamu pada hari Sabat, tapi sekarang tiba-tiba manajer ataupun pemilik perusahaan bilang saya harus masuk kerja pada hari Sabat, pada hari ke-7. Kenapa Tuhan? Pada saat kita mengalami masalah atau penderitaan, seringkali kita mempertanyakan, di mana ini kasih Allah? Di mana kasih Allah? Satu statement yang di dalam buku daripada Timothy Keller, ya. Timothy Keller dalam bukunya yang Walking with God Through Pain and Suffering, berjalan bersama dengan Allah melalui penderitaan dan kesakitan dan penderitaan. Dikatakan, no matter what precaution we take, no matter how well we have put together a good life, no matter something will inevitably ruin it. Bahasa Indonesia begini, tidak peduli tindakan pencegahan apapun yang kita ambil, tidak peduli seberapa baik kita telah menjalani hidup yang baik, tidak peduli seberapa keras kita telah bekerja dengan baik, ya, dengan bekerja keras untuk menjadi sehat, untuk menjadi kaya, untuk memiliki relationship atau kenyamanan dengan teman dan keluarga, hubungan yang baik. Seringkali kita sudah berusaha yang terbaik yang kita buat dengan lain, dan kita bahkan telah sukses dengan karir kita, tapi dikatakan apa? Sesuatu pasti akan apa? Merusakannya. Something will and inevitably ruin it. Kita sudah buat yang terbaik untuk kesehatan kita, kita sudah buat yang terbaik untuk pekerjaan kita, tetapi itu dapat apa? Dirusakkan. Ya, itu dapat dirusakkan. Dan seringkali yang akan muncul langsung dalam benak kita, waduh, Allah sedang apa? Menghukum kita mungkin. Atau mungkin sebelumnya, mungkin Anda katakan, waduh, di mana Allah? Ya, di mana Allah dan kasih-Nya pada saat saya menderita seperti ini? Dan seringkali kita melihat bahwa penyakit, ya, atau penderitaan, kehilangan pekerjaan, ya, masalah dalam keluarga, ya, dan lain sebagainya, itu karena Allah yang sedang menghukum kita. Allah yang menghukum kita. Mungkin karena saya pikir, aduh, saya ini sedang apa, ya? Orang Manado seringkali bilang, aduh, Tuhan ada toki pak kita. Ya, Tuhan sedang apa? Mengetuk, menghukum saya. Itu yang seringkali manusia lakukan, ya. Seringkali pada waktu COVID-19, wah, seringkali begitu banyak artikel yang menuliskan bahwa COVID-19, penyakit pandemik yang kita alami itu is God's punishment. Itu adalah hukuman daripada Allah. Dan ini adalah satu teologi, ya, satu pemahaman yang dipikirkan oleh umat manusia dari zaman Alkitab dan juga zaman sekarang ini, bahwa Allah itu tukang balas dendam, ya, atau dengan teologi yang disebut dengan teologi retribusi atau teologi pembalasan, retribution theology. Kita ditimbang, ini baik kan nih pendeta Lantung? Wah, nggak baik, oke nih, diketuklah kita sama Allah. Pendeta Lantung baik, oke, dia baik, maka dia dapat berkat sedikit dari Allah. Itulah retribusi teologi. Artinya begini, teologi pembalasan atau retribusi adalah bahwa kita mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan. Kita mendapatkan. Jadi misalnya, dikatakan Allah memastikan bahwa orang baik mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup, dan Allah juga akan memastikan orang jahat mendapatkan hal-hal yang buruk. Jadi kalau ada hal-hal yang buruk, waduh, itu berarti Allah sedang apa? Mengadakannya bagi saya. Allah sedang membuat saya mengalami penyakit ini, masalah ini, hubungan yang rusak ini, karena Allah yang apa? Memberikan hukuman, balasannya kepada kita. Allah menghukum bagi teologi ini, teologi pembalasan atau retribusi, katakan bahwa Allah menghukum orang-orang di dunia ini sebagai respons langsung terhadap tindakan mereka. Jadi kalau seperti kita, Allah itu bagaikan Sinterklas. Dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Sinterklas, yang baik dikasih apa? Dikasih hadiah. Ya, mitos Sinterklas, ya. Jadi itulah Allah pandangan kita. Karena memang manusia kan begitu. Reward,
punishment, ya. Ya, kita selalu begitu. Kalau kita kerja bagus-bagus di perusahaan kita, kita dapat promosi. Itulah manusia, kan? Kalau kita tidak bagus, kita dipecat, kurangi gaji dan lain sebagainya. Itulah manusia, ya. Itulah gambaran manusia dan yang dimiliki oleh manusia, dan kemudian mereka proyeksikan hal tersebut kepada Allah. Ya, Allah yang menghukum. Jadi, jika Anda terkena kanker, ya, Anda kena masalah penyakit kanker misalnya, berarti Allah sedang menghukum Anda atas hal buruk yang telah Anda lakukan. Allah sedang menghukum Anda akan hal buruk yang telah Anda lakukan. Jika bisnis Anda berkembang pesat, wah, Allah sedang senang dengan Anda. Itulah teologi pembalasan. Nah, apakah teologi pembalasan, retribution theology ini sesuatu hal yang sesuai dengan Alkitab? Banyak orang katakan, ya sepertinya begitu pendeta. Sepertinya teologi pembalasan ini adalah satu hal yang alkitabiah. Misalnya, ini ayat-ayatnya nih. Misalnya Galatia 6:7. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya kan? Kita menabur sesuatu, kita akan menuai sesuatu. Ya. Ini sepertinya menyokong ini. Sepertinya Allah lah yang menyebabkan, ya. Hal yang menyebabkan kita menabur apa yang kita tuai. Berikutnya, Mika 5:14. Mika 5, aku Allah. Wah, ini lebih spesifik, ya. Allah yang lebih spesifik melakukan balasan dendam itu, ya. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Wah, itulah, ya. Jadi kalau kita menderita, Allah sedang balas dendam kepada kita. Tapi mari kita terus baca. Matius 3:7, ya. Pada saat Yohanes Pembaptis bicara kepada orang-orang Farisi, dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan pada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi Allah yang membalas dendam, Allah yang akan menghukum. Tapi coba kita lihat di sini. Kapan balas dendamnya Allah itu terjadi? Ya. Kalau kita lihat dari pelajaran kita minggu lalu, dari pelajaran kita dari Matius 22, yang itu berasal dari Matius 21. Matius 22 berbicara tentang apa? Tentang orang-orang Israel, bangsa Yahudi, ya. Matius 22, bangsa Yahudi yang menolak Allah. Demikian juga itu ditulis dari Matius pasal 21. Ya. Semua apa yang diperumpamakan oleh Yesus dalam perumpamaan tersebut menuju kepada bangsa Yahudi yang menolak Yesus. Matius 21 bicara tentang seorang pemilik kebun anggur yang penggarapnya itu membunuh utusan-utusan daripada pemilik kebun anggur, bahkan membunuh anak pemilik anggur, tapi tidak dibuat apa-apa di Matius 21. Matius 21, penggarap-penggarap yang jahat yang bahkan membunuh anak daripada pemilik kebun itu tidak mati. Tapi begitu kita masuk dari Matius 22, pada saat berbicara tentang pesta pernikahan daripada sang raja, baru di situ ada kematian. Nah, disinilah kita dapat melihat bahwa pembalasan Allah, penghukuman Allah itu bukan langsung, tapi nanti, ya, nanti ada saatnya. Nah, nanti ada saatnya. Penghakiman Allah, ya, penghukuman Allah tersebut. Belum saatnya. Makanya Allah katakan, jangan kamu balas dendam. Kita sudah pelajari itu ayat. Balas dendam itu adalah hakku, kata Allah. Aku yang akan balas dendam. Tetapi untuk saat ini, masih diberikan kesempatan bahkan pada orang-orang jahat untuk bertobat. Dan walaupun kesempatan ini diberikan kepada orang-orang jahat untuk bertobat, tapi seringkali kita yang seringkali salah kaprah, kita bilang, aduh Tuhan, berapa lama lagi, kenapa kamu biarkan orang-orang jahat ini tetap hidup enak, ya? Sedangkan kami menderita. Wahyu 6, kita sudah pelajari waktu lalu. Jadi itu yang terjadi. Kenapa? Karena penghakiman Allah itu belum. Wahyu pasal 6 itu berbicara tentang orang-orang yang berteriak untuk keadilan, tapi belum mendapatkan keadilan, karena memang belum saatnya pengadilan Allah, pengadilan penghukuman Allah itu apa? Terjadi. Nah itulah, jadi Alkitab menyatakan bahwa pembalasan itu nanti. Sedangkan retribusi teologi yang menyatakan bahwa pembalasan Allah, penghukuman Allah itu sekarang. Pembalasan, hukuman Allah itu apa? Sekarang. Tapi sekali lagi, retribusi teologi ini, teologi pembalasan ini adalah satu hal yang sudah terjadi sejak dari zaman Alkitab. Dari saat Alkitab itu ditulis, pertama-tama kitab yang ditulis itu aja kitab Kejadian, ya, dan belum Keluaran, ya, karena kitab 5 kitab Musa, kan kita tahu, ya, itu namanya 5 kitab Musa.
Jadi kitab yang pertama yang ditulis itu adalah oleh Musa itu adalah kitab Kejadian. Itu ditulis pada saat Musa berada setelah dia lari dari Mesir. 40 tahun pertama dia di Mesir, 40 tahun kedua dia berada di padang belantara sendirian dengan keluarganya. 40 tahun ketiga, umurnya kan 120, 40, 40, 40. Yang ketiga baru dia dengan orang Israel. Pada saat dia berada sendirian, ya di padang gurun, ya, dialah yang mendapatkan ilham dan menulis kitab Kejadian. Dan kitab kedua yang dia tulis pada saat dia berada di padang gurun itu adalah kitab Ayub, saudara. Ya, kitab Ayub. Kita sudah pernah pelajari ini waktu yang lalu. Jadi kitab Kejadian dan kitab Ayub. Dan pada saat ini kita bisa lihat bahwa pada saat kedua kitab itu dimulaikan saja, sudah ada pemahaman yang salah tentang apa? Tentang Allah yang berdasarkan retribusi teologi ini. Ini terjadi pada saat kita lihat dari kitab Ayub itu ya. Dalam kitab Ayub kalau Anda baca, ada 3 sahabat Ayub yang datang. Pertama-tama bagus sekali kalau Anda baca dari Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13, 7 hari 3 sahabat Ayub ini duduk aja dengan Ayub ya, cuman berdiam ya, menemani Ayub. Itu yang terbaik, itulah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh ketiga sahabat Ayub itu. Duduk diam aja, bersimpati dengan Ayub. Tapi setelah 7 hari, pada saat mereka buka mulut, nah itulah jadi masalah. Kenapa? Karena pada saat mereka buka mulut, yang keluar dari teman-teman Ayub itu adalah retribusi teologi pembalasan. Ya, maka mari kita lihat ini Ayub 4 ayat 1. Maka berbicaralah Elifas orang Teman itu ya. Apa yang dikatakan oleh Elifas? Ayat 7 dan 8 misalnya. Ini dikatakan pada Ayub. Ayub dengar nih. Siapa binasa dengan tidak bersalah? Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Jadi dengan kata lain bagi mereka, kalau kamu ini apa? Kalau kamu ini orang yang jujur ya, kalau kamu ini tidak bersalah, maka kamu tidak akan binasa. Kamu tidak akan dipunahkan. Ya, ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi bagi mereka bilang, Ayub, coba kamu retrospeksi, coba kamu pikir-pikirkan Ayub ya. Mungkin apa ini salahmu ini Ayub? Coba kamu ingat apa salahmu. Minta ampun pada Tuhan. Ya, minta ampun pada Tuhan. Bagus sekali seakan-akan apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Ayub ini. Lalu kemudian, ini juga mereka katakan pada akhirnya. Ayub 14, ayat 14 dan 15 dan ayat 17 kita baca. Jikalau langsung sekarang mereka bilang pada Ayub, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Inilah yang teologi retribusi yang mereka nyatakan kepada Ayub. Ya. Ayub, ada salahnya nih kamu, Ayub. Makanya kamu menderita. Ya, makanya kamu menderita. Wah, kalau Anda membaca, dan kita sudah sering pelajari waktu lalu ya, kita sudah pelajari tentang Ayub. Ayub sangat bersalah. Tidak bersalah. Bahkan untuk memandang wanita muda saja pun aku tidak mau. Gitu ya. Dan kemudian Ayub berteriak, aku ingin mencari di mana Tuhan itu ada. Aku ingin membawakan perkaraku kepada Tuhan. Dan dia satu saat dikatakan, Tuhan apa mungkin aku ini kamu salah tembak, karena berdasarkan pemikiran orang-orang zaman Ayub dan juga pemikiran orang-orang sampai zaman sekarang, kalau kita mengalami penderitaan, Allah sedang menembak kita, Allah sedang mencecar kita. Ayub katakan, aku ingin pergi. Kita sudah pernah, saya nggak perlu lagi tunjukkan ayat-ayatnya, kita sudah pernah bahas itu saudara ya. Ayub katakan, aku ingin pergi ke takhta Allah, aku ingin pergi ke hadirat Tuhan untuk membawakan perkaraku, untuk menyatakan Tuhan di mana salahku, Tuhan di mana salahku, kenapa aku menderita. Ayub dan sahabat Ayub tidak melihat bahwa ini terjadi bukan karena kesalahan Ayub ya, di kata lain ya, walaupun tentu sebagai manusia dia ada dosanya, tapi dia adalah orang yang yang paling tidak berdosa di antara orang-orang yang berdosa. Dia orang yang saleh. Ya. Orang saleh bukan berarti tidak ada dosanya, tapi dia lebih baik daripada orang-orang yang lain. Tapi karena setan, kalau kita baca dari kitab Ayub, karena setan ingin membuktikan bahwa ini karena perlindungan Tuhan nih, makanya Ayub itu dapat menjadi orang yang setia. Kita tahu itu kisahnya. Tapi kembali lagi kepada poin utama. Poin utamanya adalah bahwa retribusi teologi ini adalah sesuatu yang selalu ada dalam benak, mulai dari zaman kitab pertama
kedua kitab pertama itu ya, kitab Ayub ya, dituliskan orang sudah punya pemikiran seperti itu. Dan ini juga adalah pemikiran yang ada dalam benak murid-murid Yesus ya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 2. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa?" Ya, siapakah yang berbuat dosa? Kenapa orang ini buta? Dia buta bukan karena dia melihat yang nggak benar, lalu kemudian matanya dirusakkan. Bukan. Ya, dia sudah buta sejak lahir. Bukan karena dia nakal-nakal melihat kiri kanan dan lain sebagainya. Bukan. Ya, dia buta sejak lahirnya, dikatakan sini. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa sampai orang ini buta? Orang ini sendiri kah? Atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Ini pertanyaannya ini apa ya? Begitu hebat, karena itulah pemahaman orang-orang zaman waktu itu. Orang buta ini mungkin kalau dia sendiri waktu itu buta, berarti ada kesalahannya. Tapi karena dia lahir, apakah mungkin orang tuanya punya salah yang menyebabkan dia itu apa? Buta. Lalu apa jawab Yesus? Jawab Yesus, bukan dia yang berdosa. Dan juga bukan orang tuanya. Bukan orang tuanya. Di sini kita lihat bahwa ada penderitaan-penderitaan ini yang memang tidak terelakkan karena telah menjadi akibat dari dosa. Telah menjadi akibat dari dosa. Teologi retribusi, teologi pembalasan. Ini saya bawakan malam hari ini supaya kita jangan melihat ini apa ya. Oh, Allah ini ada kesabaran Allah, kasih Allah itu ada batasnya, dalam arti batasnya adalah ada saatnya Allah itu akan apa? Memang kita ini diketok lah kita sama Allah kasihnya berhenti dulu, lalu dia akan menghukum kita saat ini. Ya. Saat ini kita tidak. Allah sedang, orang baru bilang, toki bagi kita, itu tidak alkitabiah. Ya. Allah yang sedang menghukum saya, saya sedang menderita. Kenapa kamu menderita? Ya karena Allah, saya tahu saya buat kesalahan. Allah sedang menghukum saya saat ini sampai saya menderita. Teologi pembalasan atau retribusi ini tidak alkitabiah. Ya. Faktanya, tidak semua orang baik diberi pahala, diberi hadiah yang baik, diberi pahala dengan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Seperti Ayub, Rasul Paulus, pengabar Injil, tapi dia dihantam, dia dicambuk seperti Yesus, kapalnya tenggelam, ya, kelaparan, dan lain sebagainya. Rasul Paulus itu, saudara. Rasul Paulus, orang yang baik, tapi kehidupannya tidak baik-baik, dia tidak hidup di istana, dan lain sebagainya. Ya. Seperti Ayub dan Paulus, bukan Paulus, tapi Paulus ya. Tidak semua orang baik diberi pahala dengan hal yang baik dalam diri ini ya. Jadi jangan kita bilang, wah ini orangnya ini kok baik sekali dia pendeta orangnya, tapi kok kehidupannya merana terus dia pendeta. Kenapa dia tidak sepertinya berbahagia kok? Nggak ada, dia tidak mendapatkan American Dream orang tersebut. Ini berarti dia belum diberkati oleh Tuhan pendeta ya. Belum diberkati. Hati-hati dengan teologi retribusi, dengan pemikiran bahwa kalau saya sudah mendapatkan American Dream saya, kalau saya sudah punya rumah sendiri, punya ini, punya itu, berarti saya sudah diberkati oleh Tuhan dengan apa? Hal-hal harta-harta dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Ayub, Paulus, orang-orang yang baik maka tidak mendapatkan apa? Pahala dalam hidup saat ini. Dan tidak semua orang jahat. Ini dia poin penting. Karena banyak katakan, loh kok dia bisa pendeta? Dia main-main politik, kok dia bisa jadi pemimpin? Dia jadi apa? Dia nggak benar hidupnya, tapi kenapa dia jadi pimpinan dan lain sebagainya? Punya posisi ini, punya posisi itu. Ingat, hati-hati. Jangan terlena dengan teologi retribusi. Ya. Tidak semua orang jahat menerima hukuman dengan segera. Jika tidak, ya, maka kita tidak akan memiliki pertanyaan seperti apa. Mazmur 94 ayat 3 ada satu pertanyaan. Pertanyaan pemazmur ini apa dikatakan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Berteriaklah pemazmur. Kenapa nih orang nggak benar, orang jahat? Kok punya posisi? Kok senang hidup mereka? Ya? Kok senang hidup mereka? Seorang Raja Ahab, seorang raja yang paling jahat. Ya. Salah satu raja yang paling jahat. Namun ia dapat memerintah selama 22 tahun di Samaria. Kalau Anda baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 29. Sementara orang-orang benar di Israel itu apa? Dianiaya. Jadi retribusi teologi yang katakan kalau Anda buat baik, Anda dapat pahala yang baik. Anda buat yang tidak baik, maka Anda akan menderita. Itu bukan satu hal yang alkitabiah. Ya. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Seperti itu. Tentu saja. Ya. Kita harus melihat bahwa segala sesuatu ini yang sedang terjadi dalam dunia ini
adalah akibat-akibat dari dosa. Dan Yesus telah datang agar supaya kita dapat melihat bahwa itu bukan rencana Allah. Ya. Itu bukan rencana Allah untuk bagi kita untuk mendapatkan apa? Akibat-akibat dosa. Makanya Yesus datang. Dia apa yang dilakukan? Walaupun tidak semua, tapi dia memberikan cicipan dari rencana Allah. Apa itu rencana Allah? Yang mati akan dibangkitkan, yang sakit akan sembuh. Ya. Yang menderita akan bersuka cita. Itulah rencana Allah. Dan Yesus pada saat dia datang di kali yang pertama, memberikan cicipan daripada segala sesuatu yang dapat terjadi pada saat dia datang untuk kali yang kedua. Ya, untuk kali kedua. Jadi, itulah tujuan yang utama, saudara. Itulah kasih Allah. Kasih Allah itu kepada kita supaya bukan apa, supaya saat ini kita bukan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh kehidupan yang apa? Kehidupan yang kekal. Ya. Kehidupan kekal itu ada cicipan yang dapat kita cicipi sekarang, kehidupan damai di tengah penderitaan, kehidupan damai di tengah penyakit kanker yang kita sedang alami, kehidupan damai di tengah perceraian dan hal-hal lainnya yang sedang terjadi dalam kehidupan dia, yang sementara di dunia ini, tapi tetap dapat memiliki damai. Tetapi kehidupan kekal yang sempurna, itu akan terjadi pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Dan itulah rencana Tuhan, itulah kasih Tuhan, supaya saudara dan saya yang percaya dan menerima dia, tidak akan binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Nah, tentu saja, ya. Ayat Alkitab berbicara apa yang ditabur, itu yang dituai. Tadi kita sudah baca, apa yang ditabur. Itu dapat terjadi bukan hanya nantinya, tapi dapat juga terjadi sekarang, saudara. Dapat terjadi apa yang kita tabur dan kita tuai, kita dapat menderita sekarang karena tindakan-tindakan kita yang kita buat. Tapi itu bukan berarti karena Allah yang menghukum kita. Itu karena kita sendiri yang menghukum diri kita. Contohnya apa? Contohnya ada satu statement yang bagus sekali dituliskan oleh Ellen White dalam bukunya Mind, Pemikiran, Karakter, dan Kepribadian, Personality. Dia katakan apa? Di halaman 501, ini berapa kutipan ini saya ambil dari halaman 51. Bukan Tuhan yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan, melainkan manusia melalui apa? Melalui ketidaktahuannya dan dosanya yang telah mendatangkan kondisi ini pada dirinya sendiri. Jadi seringkali penderitaan kita itu bukan hanya oleh sebab seperti Ayub itu setan yang buat, tapi karena kita buat sendiri, ya. Bukan karena Ayub yang berada di luar kontrol Ayub makanya dia menderita. Tapi seringkali penderitaan kita itu, ya, rasa sakit kita karena apa? Dosa kita sendiri, ya. Mendatangkan kondisi pada diri kita sendiri, bukan Tuhan yang menyebabkan. It is not God who causes pain and suffering, bukan. Ya. The continual transgression of man for 6,000 years, pelanggaran manusia yang terus-menerus selama 6.000 tahun telah mendatangkan penyakit, rasa sakit dan kematian sebagai hasilnya. Dan saat kita mendekati akhir zaman, ya. And as we near the close of time, saat ini, saudara, kita sedang mendekati akhir zaman. Apa yang terjadi? Godaan setan, Satan's temptation to indulge appetite, ya. Godaan setan untuk menuruti hawa nafsu, khususnya ini berbicara dalam konteks apa? Makanan, ya. Mendekati akhir zaman, godaan setan untuk menuruti hawa nafsu akan semakin kuat dan semakin sulit untuk diatasi. Hawa nafsu, saudara. Terus terang saja, ya. Penelitikan demi penyelidikan, baru-baru ini saja ada pemerintah Amerika Serikat sendiri sudah menerbitkan artikel, ya. Pemerintah Departemen Kesehatan Amerika katakan ada hubungan langsung antara consumption of alcohol and cancer, misalnya, ya. Ada hubungan langsung antara apa? Minuman-minuman beralkohol dan penyakit apa? Penyakit kanker. Begitu banyak lagi penyelidikan-penyelidikan lainnya tentang daging-daging yang banyak yang memiliki hubungan langsung dengan apa? Penyakit kanker. Dan godaan setan untuk menuruti hawa nafsu kita tentang makanan dan minuman ini semakin apa? Semakin kuat menjelang kedatangan Yesus, semakin kuat dan semakin sulit untuk diatasi. Lalu kemudian, ini masih artikel yang sama, di halaman yang sama, Mind, Character, and Personality, halaman 501 dikatakan, banyak orang yang begitu tidak bertarak,
Sehingga mereka tidak mau mengubah jalan mereka yang memanjakan diri dalam kerakusan tanpa pertimbangan apapun. Mereka lebih suka mengorbankan kesehatan daripada mati sebelum waktunya, daripada menahan nafsu makan mereka yang tidak terkendali. Aduh, saya tertarik untuk ada orang yang katakan, aduh pendeta, saya lebih baik mati dengan makan daging daripada dengan gado-gado. Mungkin seperti begitulah ada yang seperti model begitu yang pernah saya dengar. Tapi inilah ya, ini dikatakan oleh Pena Inspirasi. Mereka lebih suka mengorbankan kesehatan dan mati sebelum waktunya daripada menahan nafsu makan mereka yang tidak terkendali. Inilah kasih Tuhan ya. Mungkin Anda pikir ini kok keras sekali pendeta bahas. Tapi ini bukan saya yang tulis loh saudara. Ini Pena Inspirasi ya yang menulis. Dan ini bukan menunjukkan untuk saya untuk mensikat Anda kiri kanan dan lain. Bukan, tidak. Tapi ini adalah satu sarana kasih Tuhan yang untuk mengingatkan kita kembali. Di akhir zaman, Alkitab juga sudah katakan akan terjadi seperti zaman apa? Seperti zaman Nuh. Seperti zaman Nuh dan lain sebagainya. Manusia yang memanjakan diri mereka tidak mendengarkan apa yang dikhotbahkan oleh Nuh untuk bertobat. Allah dalam kasihnya harus apa ya? Allah dalam kasihnya bahkan harus memberikan wejangan-wejangan yang keras kepada kita supaya kita bertobat. Dan salah satu yang mungkin orang Advent, bagi orang Advent kita tidak makan ini, kita tidak makan itu, kita tidak buat ini. Tapi seringkali yang boleh untuk kita makan itu kita makan lebih daripada yang seharusnya. Ya. Menjadi memanjakan diri dalam kerakusan tanpa pertimbangan apapun. Dijauhkanlah kiranya ya. Saya berdoa untuk hal ini. Ya, dijauhkanlah kita. Nah, tentu saja ada orang yang mengalami masalah karena seperti dalam kutipan ini. Karena apa? Karena masalah. Tapi Anda terus membaca. Kalau Anda membaca terus main character personality di halaman 501, Anda akan dapati bagaimana Ellen White menulis bagaimana Tuhan menghendaki supaya kita dapat berbalik, bertobat, untuk memiliki kehidupan yang lebih sehat, ya. Memakan makanan yang lebih baik, ya, beristirahat, berolahraga, dan lain sebagainya, supaya kesehatan itu dapat kembali menjadi bagian kita. Namun, di halaman yang sama juga, berbicara ada hal-hal lain yang menyebabkan kita menderita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena ketamakan kita, bukan karena kerakusan kita, bukan. Ya. Ini dia, ada orang-orang yang berpikiran murni dan berhati-hati, yang menderita, berbagai sebab yang tidak dapat mereka kendalikan. Berbagai sebab yang tidak dapat mereka kendalikan. Ada itu terjadi. Tapi dikatakan di sini, kembali seperti kepada kita yang gelojo sekalipun, yang rakus dalam hal makanan, Tuhan ingin kita dapat mengetahui bahwa kasih-Nya tetap ada untuk kita. Ya, kasih Allah itu tetap dapat terjadi kepada kita. Baik yang gelojo maupun yang berada di luar masalah itu, di luar kendali kita, Allah tetap menginginkan supaya kita berbalik, bertobat. Tidak ada yang binasa. Tidak ada yang binasa. Kenapa? Dikatakan terus dari artikel ini ya, dari tulisan Ellen White ini. Sungguh suatu pemikiran yang luar biasa, bahwa Yesus mengetahui segala hal tentang rasa sakit dan kesedihan yang kita tanggung. Seringkali, ya Tuhan tahu masalah apa. Makanan itu kadang-kadang itu adalah hanya sebagai satu manifestasi dari mungkin penderitaan yang Anda hadapi, kegalauan, ya, problema kehidupan yang Anda hadapi. Yesus tahu hal tersebut. Dia mau supaya kita datang kepadanya, supaya masalah-masalah yang kita jadikan oleh sebab kesalahan kita sendiri ataupun kesalahan yang orang lain buat terhadap kita, kita dapat mengetahui bahwa Dia mengetahuinya. Dia ingin supaya kita dapat apa? Berbalik. Dalam semua penderitaan kita, Dia menderita. Pada saat Yesus ditanya oleh murid-muridnya, ini orang yang buta dari sejak lahir, ini salah siapa ini? Salah siapa? Yohanes 9 ayat 3 secara lengkap dikatakan, jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan apa itu pekerjaan yang Yesus buat? Yesus kemudian menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya tersebut. Itulah pekerjaan Allah. Pekerjaan setan, dia akan menggoda kita supaya kita jadi gelojo, sakit, dan mati sebelum waktunya. Pekerjaan setan buat orang lain menyiksa kita. Pekerjaan setan membuat saudara dan saya menderita di luar kontrol tanggung jawab kita.
Tetapi dalam segala sesuatu, biarlah kita dapat melihat ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam apa? Di dalam apa yang Allah lakukan terhadap orang-orang yang menderita atau kita yang menderita. Yesus dapat lakukan itu. Dan apa yang Yesus minta kepada kita sekarang? Biarlah kita semua, saudara dan saya, kita menjadi saluran berkat surga untuk dapat mencari, mengetahui sahabat-sahabat kita yang menderita. Mungkin oleh sebab penderitaan-penderitaan yang mereka buat karena kesalahan mereka sendiri ataupun karena kesalahan orang lain. Tapi biarlah kita seperti menjadi saluran berkat surga melalui Yesus, saudara dan saya juga. Jika ada, saya tahu, jika ada di antara Anda yang melihat sahabatnya kena oleh sebab masalah penyakit, kanker, dan lain sebagainya, buatlah yang dapat Anda lakukan untuk meringankan beban penderitaan orang tersebut. Buatlah. Lakukanlah yang dapat kita lakukan. Jangan seperti sahabat-sahabat Ayub yang tuduh-tuduh Ayub ini karena dosamu. Kadang-kadang 7 hari pertama dari sahabat-sahabat Ayub itulah yang terbaik. Ya. Mereka cuma diam, tapi beserta menemani Ayub. Demikian juga dengan kita. Kita dapat menyertai sahabat-sahabat kita yang menderita. Bantu mereka yang dapat dibantu. Buat yang dapat dibuat untuk meringankan beban mereka. Ya. Yang dapat kita lakukan untuk meringankan beban mereka. Dan kalau itu juga terjadi kepada kita, biarlah kita memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan dapat memberikan kekuatan kepada kita di tengah-tengah penyakit-penyakit ataupun masalah-masalah kita saat ini. Agar supaya iman kita itu dikuatkan. Ya. Supaya kerajaan surga itu menjadi bagian kita nantinya. Yakobus 1, 2, dan 4 katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayub, Paulus, ya, diuji, jatuh dalam berbagai pencobaan, tapi menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jika kita tidak menerima pahala dari surga saat ini, ketahuilah, kita memiliki pahala tersebut untuk selama-lamanya saat Yesus datang di kali yang kedua. Kiranya ini menjadi satu kekuatan bagi kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.